List but not least, di sini ada mobil baru masuk, keren banget. Ini adalah Mobilio RS ya. Ini yang CVT. Nah, ini adalah handbrake-nya. Jadi pada masanya ini keren banget sih kalau bagian joknya ini juga sporty banget, keren banget. Kulitnya masih oke, masih bawaan dari pabrikannya, dan kalau untuk di bagian ruang bakarnya dan apronnya ini masih terkategori bawaannya normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Kali ini guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Oke, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada hari Kamis besok ya. Dan ini masih belum finalisasi, seperti biasa kita curi start nih untuk ngecek unit-unit yang sudah ada harganya, sisanya belum. Kali ini hanya ada kurang lebih 17 atau 15 unit kendaraan, dan beberapa ada di luar kota dari Balai Lelang Sun itu sendiri. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Sun, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Dan jangan lupa tim D21 atau Douzo21 juga membuka jasa titip lelang atau cek stok unit yang kita punya di tim D21. Langsung aja follow Instagram D21 atau Douzo21, ada di deskripsi video gue ini ya guys. Oke, nggak berlama-lama, kita cek aja stok-stok unit yang akan kita review pada pagi hari ini nih. Jadi buat teman-teman langsung saksikan video gue sampai selesai. Oke guys, kita cek unit yang pertama. Ini adalah Agya G Automatic Transmission tahun 2014. Pajaknya di sini mati di bulan Mei 2019, dan di sini di open di harga 62 juta rupiah. 2014 62 juta rupiah dengan pajak di Mei 2019. Kita lihat aja dulu di bagian eksterior. Ini sih masih terkategori cukup ya, hanya ada beberapa baretan-baretan yang bisa di repair dan juga di repaint. Masih cukup presisi nih di bagian bumper dan fendernya di sebelah kanan. Velgnya aja sendiri masih OEM dari Toyota, dan kondisi bannya masih kurang lebih 50% nih. Untuk di bagian headlamp ini masih kondisi oke, masih cukup, termasuk di bagian fog lampnya dan garnish dari chrome-nya. Grillnya teman-teman juga lihat sendiri masih oke, dan garnish chrome di bagian lipsnya ini di sini harus dipoles lagi nih karena sudah agak sedikit kusam. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari unit ini harus di repair lagi ya karena kurang presisi. Sisanya di bodi sebelah kirinya masih terkategori cukup, termasuk di bagian chrome spionnya itu sendiri. Kita langsung cek di belakangnya dulu. Oke guys, ini di bagian belakang dari unit Agyanya masih terkategori cukup, belum ada sensor parkir, tapi di sini stop lampnya masih terkategori oke. Kita langsung cek di bagian interiornya nih kayak apa nih. Oke, lanjut guys, kita cek di bagian interiornya. Ini adalah bagian interior dari Agya G-nya 2014. Dashboard kalau kita lihat sih masih terkategori cukup ya menurut gua, hanya saja ada beberapa sedikit kusam. Lalu di bagian head unit ini masih bawaan pabrikan dari Toyotanya. Kalau untuk di bagian setir nih masih terlihat teksturnya, jadi belum terlalu tipis nih, masih oke. Sudah ada airbag-nya di bagian setir dan juga di bagian passenger. Lalu untuk sarung joknya sudah ada beberapa yang sedikit sobek nih seperti ini. Kalau untuk di bagian belakangnya sih aman. Lalu kita cek di bagian plafonnya. Bagian plafonnya ini masih terkategori cukup. Nah, untuk di bagian armrest nih yang paling sering terjadi, ini sudah kusam ya, dan ini harus di repaint lagi sih kalau menurut gua karena sudah memudar nih warnanya nih. Oke, kalau kita cek di sini odometer masih di 58 ribuan dan masih terkategori cukup. Akinya sih masih oke, masih langsam. Automatic transmission dan kondisi metiknya masih terkategori oke. Kita langsung coba starter dulu nih. Ini mumpung akinya ada. Oke, terbilang akinya masih jos. Kalau kita coba cek AC-nya, AC-nya masih terbilang dingin. Ya, metiknya belum ada yang terlalu nendang atau gimana sama sekali sih, masih oke. Mesinnya ini karena masih dingin jadi agak sedikit kasar. Langsung kita cek di bagian mesinnya dulu nih. Oke guys, ini adalah bagian mesin dari Agya. Kalau untuk di bagian ruang bakarnya dan apronnya ini masih terkategori bawaannya normal ya. Ini masih oke nih untuk di bagian mesin. Hanya saja PR-nya yang tadi gue bilang ya, pajak di 2019 bulan 5 nih.
Oke guys, ini yang nyari Agya nih, ada di Balai Lelang Sun, Agya G Automatic Transmission 2014. Pajaknya di sini mati di bulan Mei 2019 dengan odometernya 58 ribuan ya tadi kalau nggak salah. Dan di sini eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Opennya di harga 62 juta rupiah 2014. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun guys. Oke guys, lanjut di depan kita ada R3, langsung aja kita cek nih. Di sini ada R3DX atau R3GL manual transmission warna putih seperti ini. Tahun 2016 dengan eksteriornya nanti kita akan cek dan interiornya termasuk di bagian mesin ya. Dan pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin, di opennya di 88 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya warna putih nih, kotor kusam seperti ini, masih cukup presisi ya di bagian fender dan juga bumper sebelah kanannya. Velgnya masih OEM bawaan Suzuki-nya, cuman di sini bannya kurang lebih sudah agak usam semua, harus diganti nih bannya tipis, dan sebelah kanan belakang juga sudah mulai bocor. Ada beberapa baretan-baretan di bagian bumper depannya dan juga sedikit penyok-penyok dan juga baret-baret di bagian bodi sebelah kanan nih. Kita langsung cek di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Oke guys, kalau di bagian sebelah kiri dari depan sama aja kusam, tapi masih cukup presisi di bagian bumpernya dan juga fendernya. Headlamp masih oke, fog lamp masih termasuk cukup, tapi ada baretan di bagian lips bawah kiri bumper ya. Dan juga ada beberapa penyok dan baret di bagian lis pelang sebelah kiri depan dan juga pintunya. Nah, ini harus butuh di repair dan juga di repaint, sisanya butuh dicuci dan dipoles. Kita cek di bagian belakangnya. Ini bagian belakang dari R3GL, ada beberapa baretan di bagian bumper dan juga sudah kusam ya, ada sedikit belang nih di bagian bumper dan juga quarter di belakang sebelah kiri dan kanan. Stop lamp sih masih terkategori cukup oke. Kita langsung coba cek nih di bagian interiornya. Oke, ini dalam kondisi soak sih akinya. Kalau kita di bagian interior aja dulu, di interior ini dashboard sih kusam aja, kotor, harus butuh di salon lagi, tapi masih terkategori cukup menurut gua. Dan untuk di bagian kulit setirnya ini sudah menipis, odometernya pasti di atas 100-an sih harusnya sih. Ini karena nggak bisa nyala karena akinya soak. Lalu ini kusam nih, kotor banget di bagian jok passenger sebelah kiri depan dan juga sedikit kusam di bagian drivernya. Kalau untuk di bagian passenger belakang sih masih terkategori cukup. Sudah ada double blower pastinya dan kondisi plafonnya agak sedikit kotor. Jadi ini butuh di salon sih interior biar jadi oke banget. Ini ada beberapa juga kusam di bagian setir, ada beberapa kusam di bagian door trimnya. Sisanya sih masih terkategori cukup. Ada sedikit karat nih di bagian bawah dari injekan kaki sebelah kanan depan, bagian driver ya. Oke guys, karena memang akinya soak atau low battery, jadi kita langsung aja yang buat. Jadi teman-teman yang tertarik dengan R3, ini ada R3DX GL tahun 2016 manual transmission dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Cuman hanya saja ada beberapa indikasi mesinnya butuh tune up karena agak kasar dan juga mesinnya agak ngebul nih guys. Jadi teman-teman cek lagi di bagian mesinnya. Dia pun di harga 88 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun, dia di lot 17 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek Balai Lelang Sun. Lanjut guys, ini sudah turun harga lagi dari 70 juta jadi 66, sekarang langsung turun lagi di 62 juta rupiah. Ini adalah CR-V RD5 ya, two wheel drive 2400 cc automatic transmission CKD. Dan di sini eksterior C, interior C, mesinnya di C, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Dia open di harga 62 juta rupiah, saat ini ada di Balai Lelang Sun. Kita langsung coba cek di bagian eksterior dan interior. Karena di sini akinya soak, kita hanya cek di bagian eksterior interior. Kalau di bagian mesin masih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah CR-V dan kondisi di bagian eksteriornya ini hanya sedikit kusam aja, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Kondisi headlamp, fog lamp masih oke banget. Dan ini adalah CR-V Gen 2 ya, 2400 cc atau mesin K24 nya. Di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Hondanya, dan kondisi kiri kanannya ini masih terbilang cukup normal nih untuk di bagian bodinya. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Honda CR-V dan kondisinya juga masih terkategori cukup ya, termasuk nih di bagian mesin dan interior sebenarnya. Nah, untuk di bagian stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir nih guys di bagian belakangnya, dan sudah di fogger pastinya untuk rear atau kaca belakangnya. Kita langsung cek aja di bagian interior.
Nah, ini adalah bagian belakang dari CR-V-nya. Ini adalah SUV 5-seater, jadi bukan yang 7-seater. Di belakang ini adalah bagasi dan juga velg dari serepnya. Ada beberapa kunci-kunci juga di sini. Lalu sudah agak kusam ya di bagian belakang interiornya, harus butuh di salon lagi. Sisanya di bagian plafon nih kita masih bisa lihat kondisinya ya agak kusam, jadi kotor sedikit, butuh di salon kembali. Nah, kita langsung cek nih ke bagian depannya seperti apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior. Seperti biasa pada tahunnya, konsepnya ini udah cukup dinamis banget nih kalau kita lihat di bagian door trimnya. Tapi ya masih relate lah sampai di tahun-tahun ini. Cuman hanya saja nih butuh di repaint lagi karena sudah sangat kusam dan kondisinya kurang apik ya. Sudah ada electrical mirror di bagian sebelah drivernya tapi belum retract. Lalu di sini ada pembuka bagasinya secara elektris. Saat kita mencet di bagian sini, bagasinya otomatis terbuka. Yang terbuka ini adalah untuk kaca belakangnya. Nah, ini menurut gua pada 2006 kondisinya keren banget sih. Oke lah kalau menurut gua nih, unik. Kita cek di bagian setirnya sudah sangat kusam, kulitnya juga sudah terkelupas-lupas, jadi ini butuh di retrim ulang. Untuk tuas persnelingnya sudah ada di bagian tengah dashboardnya, jadi ini kondisinya cukup oke banget ya. Nah, ini adalah kompartemen di bagian tengahnya, bisa dilipat. Jadi membuat ruang di bagian sisi tengahnya ini luasa ya. Lalu ada beberapa laci penyimpanan. Untuk di bagian AC sudah bukan analog lagi, sudah digital seperti ini. Jadi pada tahunnya masanya nih oke banget nih guys. Untuk layout dashboardnya, CR-V ini juga sudah dinamis banget. Kalau gue bilang keren banget sih kalau untuk di tahun ini ya. Sudah ada armrestnya pastinya untuk di bagian driver dan juga passengers di bagian depannya. Ini adalah bagian belakang. Kondisi legroomnya nih kalau gue bilang cukup luas, oke banget. Dan di bagian pintunya kiri dan kanan, depan belakang ini sudah ada speakernya dan juga sudah ada X-ray-nya atau asbaknya ya. Ini odometernya masih gue belum tahu. Si cluster meternya keren banget sih kalau menurut gue. Nah, ini adalah handbrake-nya. Jadi pada masanya ini keren banget sih kalau gue bilang. Butuh di salon lagi nih. Mobilnya oke banget sih kalau menurut gue. Oke nih guys, buat teman-teman yang lagi nyari mobil SUV old school dan masih kondisi oke banget untuk tahun ini, ini adalah Honda CR-V guys, K24 atau 2400 cc 2 wheel drive ya, RD5 tahun 2006, automatic transmission dengan exterior C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di Desember 2019. Sayang ini jadi salah satu PR-nya, di open di harga 62 juta rupiah, turun nih dari 70 juta rupiah, sekarang sudah di 62 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, dia ada di Balai langsung cek aja nih guys. Ada mobil CR-V Gen 2 seperti ini. Oke guys, ini lanjut aja sekilas untuk mobil satu di depan kita. Ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission 2015. Masih ada nih guys. Dengan catatan di sini BPKB 15 hari kerja dan BPKB belum terverifikasi. Cek Samsat online ini di bulan 12 2016. Nah, ada catatannya. Jadi teman-teman juga harus cek lagi ya. Lalu di sini eksterior C, interior C, mesinnya juga di C, di open di harga 61 juta rupiah. Nah, ini ada beberapa baret dan juga penyok yang pernah gue ceritain nih di bagian eksterior. Nah, ini di bagian sebelah kirinya sudah ada baret dan juga penyok di sebelah kiri di belakangnya, dan juga baretan kasar di bagian quarternya. Lalu agak kurang presisi dan X repair nih di bagian dari bumper belakangnya karena ini bekas nabrak. Bukan pecah ya, jadi ini ditutupi dengan stiker, dan stiker smoke-nya ini juga sudah getas. Lalu 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di belakangnya sudah tidak ada wipernya karena mungkin patah ya, jadi harus diganti lagi. Dan ini tipe yang Ayla X sudah ada body kitnya ya, tadi depan belakang dan side skirtnya. Kita sudah bisa lihat ini kondisinya sporty banget. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari Aylanya, beberapa baretan yang pernah kita cek dan ini kita masih lihat lagi. Dan sisanya nih ada baretan panjang dan cukup dalam nih. Nah, jadi ini mungkin nggak tahu mobilnya bekas parkir sembarangan atau gimana, tapi ya beginilah kondisinya. Terus di bagian depan sebelah fog lampnya ini garnisnya juga sudah tidak ada. Jadi beda dengan sebelah kirinya. Garnish yang sebelah kanan fog lamp sudah nggak ada. Oke, sekali lagi nih, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan Ayla X, ini ada di Balai langsung aja cek. Ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission 2015 nih, 1000 cc ya masuknya. Exterior C, cuman ada beberapa PR yang tadi gua sebutkan. Interiornya masih cukup, mesinnya juga terkategori masih cukup. Cek lagi pajaknya mati di bulan 12 2016 nih kalau untuk cek Samsat online ya, karena di sini STNK-nya nggak ada. Di open di harga 61 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai langsung.
Oke guys, lanjut. List but not least, di sini ada mobil baru masuk, keren banget. Ini adalah Mobilio RS ya. Ini yang CVT tahun 2019, warnanya abu-abu seperti ini dengan kondisinya sayang STNK-nya nggak ada. Tapi kalau kita lihat eksteriornya masih oke banget, interiornya masih terkategori cukup nih, mesinnya juga oke. Kita cek aja di sini di open di harganya kurang lebih di 150-160 jutaan mungkin. Cuma nanti cek aja di balai langsung. Kalau kita lihat langsung nih di bagian eksterior dari mobil ini, bagian RS ya sudah pasti body kit dan juga side skirtnya ada. Lalu velgnya sini alloy bawaan dari Hondanya two tone, warna hitam dan juga silver dengan kondisi bannya kurang lebih sudah sekitar 40% kalau kita lihat di sini. Nah di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini usam aja sih dan ada beberapa baretan dan sedikit penyok kecil, tapi butuh dipoles dan ini kondisinya masih terkategori cukup. Bagian headlamp nih sudah dikasih dengan black housing dan juga ada proyeksi proyektornya dengan multi reflektor lainnya. Lalu fog lampnya bawaan Honda Ellipse seperti ini dan bagian grillnya sudah dinamis banget, kalau gue bilang masih presisi di bagian bumper dan juga fendernya. Kita cek nih di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih juga presisi nih, fender dan juga bumpernya masih oke. Lalu untuk di bagian side skirt dan ke bawah selalu belakangnya ini masih terkategori cukup normal. Coba kita intip nih di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Mobilio RS. Sudah ada spoiler ya, tapi spoilernya ini kalau gue bilang agak memanjang, bukan ala-ala Mugen sih. Tapi ya kalau gue bilang agak aneh sih. Kalau menurut gue sih harusnya agak pendek sedikit. Lalu sudah ada antena sharknya. Untuk di bagian belakang nih belum ada sensor parkir ya, tapi sudah seperti ini di bagian belakang ada body kitnya. Stop lamp masih terbilang cukup oke. Sisanya nih masih terkategori grass sih kalau gue bilang, tinggal dicuci aja. Nah ini ada beberapa penyok-penyok kecil dan beberapa baret yang tadi gue sebutkan. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Oke, ini kita langsung bagian interiornya keren banget guys. Langsung disambut dengan atmosfer sporty nih kalau menurut gue. Di bagian door trimnya aja, di armrestnya kita sudah disambut dengan full black dan ada list di bagian ini warnanya agak sedikit orange kemerahan. Lalu untuk di bagian dashboardnya kita juga disambut dengan beberapa list garnish warna orange kemerahan seperti ini ya. Dengan kondisinya masih terbilang cukup oke. Untuk di bagian head unitnya ini masih bawaan dari RS-nya. Di bagian setir masih cukup oke sih kalau menurut gua. Sudah ada vehicle stability control nih untuk di mobil ini. Nah di bagian joknya ini juga sporty banget, keren banget. Kulitnya masih oke, masih bawaan dari pabrikannya. Dan di bagian listnya dan jahitannya ini sudah ada list chrome seperti ini. Jadi keren banget nih, sporty banget nih kalau menurut gua. Dan di jok belakangnya pun juga masih keren ya. Ada jahitan orange dan juga list orange-nya. Ini masih oke banget nih guys. Lalu yang pasti sudah double blower dan kondisi di bagian atasnya gue suka nih warna hitam seperti ini. Jadi sportinya nih dapat banget untuk di mobil RS ini. Ini mobil masih oke banget sih. Oke, kalau kita lihat odometernya masih 15 ribuan guys. Nah ini dia nih, ini cluster meternya RS, keren banget sih kalau menurut gua. Sporty dan bagian AC-nya sudah digital seperti ini. RS 2019 nih keren banget sih kalau menurut gua. Ayo langsung kita starter aja. Untuk MID-nya ada di sebelah kanan, di tengahnya ini adalah speed atau kilometer per hour, dan di bagian sebelah kirinya ini ada RPM-nya, termasuk indikasi dari persnelingnya. Wah, di bagian setir juga ada switch mode-nya untuk entertain-nya. Sisanya ini di AC, ini sudah ada autonya juga, tapi belum ada dual zone pastinya. Lalu ada beberapa laci penyimpanan dan di sini ada ornamen karbonnya juga di bagian atas laci penyimpanannya. Sisanya sih ini cuma butuh dibersihkan aja. Ini keren banget sih warna hitam seperti ini guys. Ini kalau teman-teman tertarik dengan Mobilio RS nih guys, ini ada di balai langsung. Belum ada harganya sebenarnya. Mobilio RS CVT 2019 belum ada harganya. Ini warna abu-abu. STNK-nya nggak ada. Teman-teman mesti cek ya di plat nomornya. Nah, ini plat nomornya untuk si Mobilio T1295GO. Oke, kalau misalnya cek di bagian persneling sih masih mulus banget sih, masih halus karena dia juga CVT ya. Sudah ada kamera mundurnya juga di belakang, include dari pabrikannya. Ini sih keren banget sih kalau menurut gua. Wah, masih langsang banget. Kalau jalan sih masih enak banget sih guys menurut gua.
Oke guys, yang tertarik dengan mobil keren nih, sporty banget seperti ini adalah mobil Yo RS ya, CVT tahun 2019 dengan warnanya abu-abu seperti ini, eksteriornya C, interior C, mesinnya C, masih terkategori istimewa nih saat ini nih menurut gua. Sayang pajaknya atau nota pajaknya STNK-nya nggak ada, dan rencananya nih di open di start 140 sampai 160 jutaan dari Balele langsung. Kita tunggu aja buat hari Kamis nanti guys. Jadi yang tertarik langsung aja hubungi Balele langsung. Oke, jadi masih ada beberapa unit-unit lagi yang mungkin nanti akan ada di hari Kamis. Ini sayangnya ada 3 unit yang batal lelang ya di depan kita nih. Mazda 8, Nissan Serena HWS 2014, dan juga Velfire. 3 unit ini masih batal lelang, sisanya sih diikutkan lelang ya, termasuk di sini Datsun Cross, terus ada Sigra, ada Xenia, ada Cross lagi yang X banjir. Nanti kita coba akan live di videonya Dozo 21 untuk hari Kamisnya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum tahu informasinya langsung cek di deskripsi video gue ini. Sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.